Oh halo semua, kembali lagi dengan saya Gesi Venusiawati Syarman Putri. Saya dari kampus Tiami Bekasi Pusat. Saat ini saya berada di semester 3 dan saya kembali untuk mempresentasikan sebuah perusahaan yang sudah menggunakan teknologi yang canggih. Mari kita simak berikutnya. Baik, di sini kita memasuki slide pertama ya teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PT Suzuki Indonesia. Suzuki Indonesia merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang industri otomotif, yang tujuannya memproduksi, memasarkan, memperniagakan motor, mobil, dan motor tempel atau outboard motor. Hal tersebut juga didukung dengan pelayanan purna jual suku cadang serta perbaikan atau pemeliharaan di seluruh Indonesia yang solid dan terintegritas dalam melayani para pelanggan Suzuki. Selain itu, Suzuki Indonesia telah memberikan kontribusi untuk bangsa dan masyarakat dengan memberikan produk-produk bermanfaat bagi perkembangan bangsa. Pelayanan profesional di bidang pemasaran produk dan jasa pelayanan juga menjadi komitmen utama untuk kami untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggan setia Suzuki, yang tujuannya untuk saling memberikan kepercayaan dan menghormati merupakan nilai yang kami tanam dalam setiap kerjasama yang dijalani antara karyawan, pemasok, dan dealer-dealer di seluruh Indonesia. Untuk visi dan misi dari PT Suzuki Indonesia. Untuk visinya di sini menjadi perusahaan terkemuka di dalam Suzuki Global Operation yang dihargai dan dikagumi Indonesia. Sedangkan untuk misinya, Suzuki Indonesia menginginkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang berimbang berdasarkan asas kerja keras, integritas, dan kebersamaan untuk selalu mencapai hasil yang lebih baik dalam mendahului harapan pelanggan. Selanjutnya memasuki poin kedua, yakni sejarah PT Suzuki Indonesia yang didirikan oleh Mikio Suzuki pada tahun 1909. Yang awalnya sebagai perusahaan yang memproduksi mesin tenun. Kemudian pada tahun 1920, Suzuki telah memperluas perusahaannya dan mendirikan perusahaan manufaktur sebagai alat tenun Suzuki. Baik, tidak sampai di situ saja perkembangan dari Bapak Mikio Suzuki. Beliau terus mengembangkan karirnya, yaitu pada tahun 1952 beliau melakukan perubahan bisnis dan meluncurkan kendaraan pertamanya, yaitu Powerful. Dilanjut lagi pada 1954, Suzuki pun mengubah namanya menjadi Suzuki Motor Co. Ltd dan meluncurkan motor pertama mereka, yaitu Toyota. 1 tahun kemudian, pada tahun 1955, Suzuki pun meluncurkan mobil sedan yang pertama, yaitu Suzuki Life. Setelah 13 tahun kemudian, pada 1968, Suzuki meluncurkan mobil pertamanya di Indonesia, yaitu Frontier. Dan 7 tahun kemudian, pada tahun 1975, membangun sebuah nama, yaitu PT Suzuki Indonesia Manufacturing sebagai perusahaan yang memproduksi komponen motor dan mobil Suzuki di Indonesia. 1 tahun kemudian, menambah nama lagi mungkinnya, yaitu PT Indomobil Utama atau INU, ditunjukkan sebagai agen pemegang merek atau APM mobil Suzuki di Indonesia. Pada tahun 1976, setelah PT Suzuki menambah nama, Suzuki pun meluncurkan kembali mobil Suzuki Carry dengan tipe 10 yang dijuluki sebagai Suzuki Sprinter karena suara mesinnya yang terdengar seperti mobil tangga. 3 tahun kemudian, pada tahun 1979, Suzuki pun kembali meluncurkan mobil uniknya yang dijuluki sebagai Jimny Classic, yaitu Jimny LC80. Dan pada tahun 1985, kembali membangun sebuah pengembangan yaitu PT Suzuki Engine Industri atau SIA sebagai perusahaan
untuk motor dan mobil Suzuki di Indonesia. Setelah 6 tahun kemudian, pada tahun 1991, semua perusahaan Suzuki Indonesia berada di bawah tangan atau naungan, yaitu PT Indomobil Suzuki International atau ISI. Kemudian pada tahun 2009, PT Indomobil Suzuki International atau ISI berganti nama menjadi PT Suzuki Indomobil Motor atau SIM. Dan setelah itu pada 2012, Suzuki meluncurkan mobil perpaduan antara MPV dan sedan, yaitu menjadi Suzuki R3. Setelah 5 tahun kemudian, PT Suzuki pun pada tahun 2017 kembali meluncurkan mobil crossover kecil, yaitu dia memberi nama sebagai Suzuki Ignis. Lanjut ya ke poin 3. Di sini ada struktur organisasi perusahaan PT Suzuki Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Hatta Fuda, yakni sebagai section head. Kemudian ada manajer dipimpin oleh Ibu Marianti Sarjana Teknik. Kemudian ada asisten manajer Bapak Joko Sarjana Teknik dengan Bapak Barizan Sarjana Teknik. Di sini pun ada supervisor, yakni Bapak IDT dan Bapak UDS. Ada senior performan, yakni Bapak Atotha dan Bapak Suryono. Bapak Atotha memimpin bawahannya dengan bernama Bapak Rusbandi dan Sugito. Kemudian dengan Bapak Suryono sendiri memimpin Bapak Ahyat M dan Wawan MS sebagai performannya. Setelah semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, untuk itu kita sama-sama nonton video selanjutnya mengenai ada apa aja teknologi canggih di dalam sebuah perusahaan PT Suzuki Indonesia. Mobil pribadi masih menjadi kendaraan favoritnya kaum urban. Soalnya jauh lebih nyaman ketimbang kendaraan umum. Apalagi sekarang kan teknologi mobil sudah makin canggih. Nah, semua kecanggihan ini diproduksi seluruhnya di pabrik yang ada di Indonesia loh. Beroperasi sejak tahun 2015 lalu, pabrik ini punya teknologi robotik yang canggih. Jadi 90% operasional pabrik ini sudah dikerjakan oleh robot. Wah, bahkan pabrik ini jauh lebih canggih dibanding pabrik yang ada di Jepang. Ini dia, pabrik seluas 1,3 juta meter persegi atau hampir sama dengan 180 kali luas lapangan sepak bola. Wah, besar banget ya. Seluruh proses pembuatan mobil dari bahan dasar sampai menjadi mobil utuh dilakukan di sini. Pertama, dimulai dari proses stamping atau pencetakan lembaran plat baja menjadi komponen bodi mobil. Lembaran plat baja bakal melewati mesin pres otomatis untuk ditekan sampai menjadi bentuk bodi yang diinginkan. Semua komponen bodi mobil yang sudah tercetak disatukan melalui proses welding atau pengelasan. Biar lebih presisi, pengelasan dilakukan menggunakan lengan-lengan robot dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lebih dari 200 lengan robot yang terbagi di beberapa area titik pengelasan. Setiap pengerjaan terus direkam aktivitasnya oleh komputer. Jadi kesalahan bisa langsung terdeteksi dan diminimalisir. Kerennya lagi, setiap 2 menit sekali, satu rangkaian bodi mobil utuh selesai dan jadi deh. Wih, cepet banget kan? Ngomongin robot, pabrik ini juga terus berinovasi menciptakan robot sederhana di beberapa titik lain produksi untuk kemudahan dan efisiensi setiap pekerjaan. Pekerja yang bertugas untuk membuat inovasi robot tergabung dalam Kaizen Point. Salah satu karya mereka adalah robot bernama Shooter Panel Comeback ini. Robot ini membuat perjalanan panel bodi yang mau masuk ke proses pengelasan. Bisa dilakukan secara otomatis, gak manual kayak dulu. Kerennya lagi, alat ini nggak pakai listrik loh, tapi pakai sistem penggerak pneumatik atau menggunakan tekanan angin. Jadi lebih hemat energi juga kan? Nah, buat teman-teman unyil yang mau lihat langsung robot-robot canggih ini, bisa kok. Pabrik ini memberikan kesempatan buat belajar langsung sambil melihat dan melakukan tanya jawab mengenai proses produksi di sini. Tujuannya adalah memberikan edukasi tentang teknologi robotik yang digunakan industri sekarang ini.
Jadi kita nggak boleh kalah nih sama negara-negara lain. Rangka bodi yang sudah jadi dibawa ke bagian mekanik lain untuk dipasang dudukan panel bodi secara manual, termasuk pasang pintu-pintu sampai kap mesin. Jangan lupa hasil pemasangan juga melewati pengecekan untuk memastikan semuanya sudah presisi. Sip deh, kalau sudah beres, bodi mobil siap diangkut untuk masuk ke proses pengecatan nih. Pengecatan bodi mobil melalui beberapa tahap. Pertama, ada pre-treatment, yaitu proses pemberian anti karat dengan cara dicelup. Selanjutnya, ada pemberian lapisan sealer untuk menutupi celah dan kebocoran. Dan terakhir, pemberian lapisan top coat untuk warna bodi yang diinginkan. Sip deh, bodi mobil sudah selesai dicat nih. Masih ada lagi tahap pemberian lapisan anti karat untuk permukaan bodi luar. Dan tahap pengecekan hasil akhir pengecatan. Habis itu, bodi siap dibawa ke proses assembling deh. Oh iya, nggak cuma bikin bodinya saja. Mesin, transmisi, jok mobil, sampai komponen plastik seperti bumper dan dashboard juga dibuat di sini. Untuk pembuatan mesin dimulai dari proses casting atau pencetakan bodi mesin. Proses casting menggunakan aluminium batang yang dilebur sampai mencair dan dicetak pakai mesin die casting bertekanan tinggi. Setelah bodi mesin terbentuk, komponen dalam mesin siap untuk dirakit. Untuk komponen plastik dengan mesin injeksi berkekuatan 1.800 ton dan 3.000 ton bakal menghasilkan komponen seperti dashboard, bumper, door trim, sampai komponen plastik kecil lainnya. Semua komponen yang sudah dibuat tadi seluruhnya dirakit pada tahap assembling body. Di jalur assembling ini terdapat pos yang terdiri dari 2 sampai 3 orang bertugas mengerjakan pemasangan perlengkapan interior. Mulai dari kabel-kabel, atap, dashboard, sampai pemasangan kaca pada bodi. Lanjut lagi ke pemasangan komponen eksterior atau bagian luar bodi, seperti tangki bahan bakar yang ada di bagian bawah bodi mobil, sampai pemasangan mesin dan transmisi. Oh iya, mesin yang digunakan di mobil ini berkapasitas 1.500 cc dengan teknologi terbaru, berpenggerak roda depan atau front wheel drive yang lebih efisien dan irit, karena tenaga dari mesin langsung disalurkan ke bagian roda depan. Terakhir nih, tinggal pasang roda dan jok atau kursi di mobil yang berjumlah 3 baris untuk kapasitas 7 penumpang termasuk pengemudi. Ada beberapa tahapan pengecekan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pertama, dari pengecekan ban dan keakuratan arah kemudi. Kedua, ada pengecekan arah sorot lampu. Ini penting loh, karena arah sorot yang tidak sesuai bisa membahayakan kita dan pengguna jalan lain. Karena penerangan ke area jalan jadi kurang jelas, terutama saat malam hari. Lanjut, ada tes akselerasi mesin untuk melihat kinerja mesin sudah sesuai atau belum, sampai uji pengereman. Untuk mengurangi polusi pencemaran udara, mesin juga dilakukan pengujian emisi nih, atau kandungan gas buang sisa pembakaran dari mesin mobil. Maka dari itu, mesin mobil ini sudah mengadopsi standar emisi Euro 4 yang lebih ramah lingkungan. Nah, habis itu mobilnya tinggal dicuci deh. Bukan deng. Mobil disemprot dengan air bertekanan seperti ini untuk mensimulasikan keadaan hujan deras yang ekstrim. Ini adalah pengujian untuk menemukan apakah ada kebocoran pada bodi mobil. Sip deh, pengujian terakhir adalah menjalankan mobil di trek pengujian. Mobil yang dipilih secara acak bakal melewati trek jalan lurus dengan kecepatan tinggi sampai manuver di jalan bergelombang untuk memastikan performa mobil yang sudah sesuai standar.